Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulandari. Saya dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Parepare. Adapun tujuan dari video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Keuangan Tabligh Islam. Jadi pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang usyur, sumber-sumber pengeluaran negara dalam Islam, dan sumber-sumber penerimaan negara Indonesia, pajak dan PNBP. Nah, apa sih itu usyur? Usyur yaitu bea cukai, pajak ekspor dan impor. Usyur adalah harta yang diambil dari hasil perdagangan al-ushul simah dan penduduk Darul Harbi yang telah melewati daerah perbatasan negara Islam sebagai hak kaum muslimin. Barang yang terkena usyur. Usyur dipungut atas seluruh jenis barang dagangan, apapun jenisnya, baik perhiasan, hewan, hasil pertanian, atau buah-buahan. Usyur tidak diambil dari selain barang dagangan. Usyur tidak diambil dari pakaian atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatannya atau kebutuhan sehari-hari termasuk makanan. Jumlah pungutan dan pihak pembayar usyur. Umar radhiyallahu anha menentukan pedagang yang diambil usyur, di mana Siyad bin Hudair meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab mengutusnya dalam masalah usyur ke Irak dan Syam dan memerintahkannya untuk mengambil 2,5% dari kaum muslim, 5% dari kaum simi, dan 10% dari kaum Harbi. Waktu pungutan usyur. Usyur hanya dipungut satu kali dalam setahun untuk satu jenis barang dagangan, walaupun pedagang tersebut berkali-kali melewati perbatasan dengan barang dagangannya itu, maka asyir tidak boleh memungut lebih dari satu kali. Yang kedua yaitu sumber-sumber pengeluaran negara dalam Islam. Sumber-sumber pengeluaran negara dalam Islam. Yang pertama yaitu zakat, sebagai kewajiban pengeluaran negara bagi 8 asnaf. Semua penerimaan negara dalam Islam yang bersumber dari zakat sesungguhnya masuk kategori harta milik individu, yaitu individu yang termasuk 8 asnaf, bukan milik negara. Negara bertanggung jawab atas pengeluaran zakat. Pengeluaran zakat bukan tanggung jawab individu atau lembaga sosial seperti yang saat ini terjadi di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim. Mustahik terdiri dari 8, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rikab, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya yaitu penyebaran Islam. Penyebaran Islam dipersiapkan sesuai dengan aturan dan etika yang sesuai dengan fikih. Dampak ekonomi penyebaran Islam adalah meningkatnya AD sekaligus AS. Pada saat yang sama banyak tanah yang tidak produktif karena tidak dapat digarap oleh golongan Ansar berubah menjadi produktif karena diolah oleh golongan Muhajirin. Pendidikan dan kebudayaan. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, pendidikan dan kebudayaan mendapat perhatian utama. Kebijakan ini berlanjut pada masa pemerintahan berikutnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi yang cukup besar terjadi pada waktu meletusnya Perang Khaybar. Saat itu diciptakan alat perang berupa pelempar batu dan benteng yang bisa bergerak. Selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar. Pada zaman Rasulullah dibangun infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar. Selanjutnya yaitu penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Subsidi negara untuk para fuqaha dan masakin diberikan dalam jumlah besar. Di samping itu, mereka dijamin oleh pemerintah selama 1 tahun agar tidak berkekurangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber-sumber penerimaan negara Indonesia. Yang pertama, pajak. Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada pemerintah tanpa imbalan dan negara berhak untuk memaksa. Yang kedua yaitu pendapatan PPh. Pajak pendapatan adalah pajak yang dikenakan pada individu atau badan usaha atas penghasilan dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu pendapatan PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pungutan pada transaksi jual beli barang dan jasa oleh wajib pajak yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang keempat yaitu pendapatan cukai. Cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat seperti di Undang-Undang Cukai. Objek cukai sangat beragam, contohnya seperti tembakau, cerutu, dan minuman keras.
Selanjutnya yaitu pendapatan bea masuk dan keluar. Berdasarkan Undang-Undang Kepegawaian, bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang impor, sedangkan bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan pada setiap barang ekspor. Selanjutnya yaitu pendapatan PBB. Pendapatan PBB adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan. Beberapa contoh tanah yang dikenakan pajak diantaranya seperti sawah, tambang, kebun, dan pekarangan. Sedangkan untuk bangunan adalah mal, jalan tol. Selanjutnya yaitu pendapatan pajak lainnya. Pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang tidak termasuk dalam salah satu objek di atas dan memiliki persentase lebih kecil dibanding yang lainnya. Penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan yang berasal dari objek non-pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah sumber pendapatan negara dari individu atau badan tertentu yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas pemanfaatan sumber daya. Penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam. Penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam ini terbagi setidaknya menjadi 3 aspek, yakni sebagai berikut. Yang pertama, royalti atau keuntungan yang didapat dari perikanan. Yang kedua, keuntungan yang berasal dari bidang pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh negara dari bidang pertambangan seperti tambang emas, batu bara, perak, dan masih banyak lagi lainnya kecuali migas. Penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara. Adapun penerimaan negara yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara antara lain yang pertama, bagian laba pemerintah yang berasal dari aktivitas pemerintah. Yang kedua, atas hasil dari penjualan saham atau surat berharga yang dimiliki pemerintah. Yang ketiga, dividen yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran yang berupa laba atas partisipasi sebagai pemegang saham dalam perusahaan tertentu. Penerimaan atau pemasukan yang berasal dari pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun jenis pelayanan pemerintah yang menjadi sumber pendapatan negara antara lain yang pertama, pelayanan pada masyarakat di bidang pendidikan, formal maupun informal. Kedua, pelayanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dari bidang kesehatan. Yang ketiga, serta juga pemberian atas hak paten, hak cipta, dan merek kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu penerimaan dan pemasukan yang didasarkan atas keputusan pengadilan. Contoh penerimaan jenis ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan atau pemasukan yang diterima negara dari proses pelelangan barang. Kedua, penerimaan yang berasal dari denda atas sebuah pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, penerimaan dan pemasukan yang didapat dari hasil rampasan seorang penjajah saat tertangkap oleh pihak berwajib. Selanjutnya yaitu penerimaan dana hibah. Hibah merupakan sebuah hadiah yang diberikan suatu negara kepada negara lain secara cuma-cuma atau sebuah hadiah yang didapat atas dasar adanya kerja keras dan kesuksesan yang diraihnya. Selanjutnya yaitu penerimaan di luar pajak yang telah diatur dan tidak keluar dari perundang-undangan yang ada. Adanya sebuah pengelolaan yang benar dan tetap dalam koridor yang benar diperlukan dalam penerimaan negara bukan pajak. Yang pertama, tidak keluar atau sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang kedua, secara keseluruhan PNBP wajib diserahkan kepada negara pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang isinya tentang perbendaharaan negara. Dan yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah yang bertindak untuk menetapkan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan akan menentukan dan menetapkan dasarnya tarif jenis PNBP. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 mengenai penerimaan negara bukan pajak. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.